Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my IoT channel. Channel yang membahas tentang segala hal tentang teknologi. Everything about Internet of Things. Ya, kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menginstal Windows di virtual machine. Nah, Windows yang akan kita gunakan untuk kali ini Windows 10 64 bit dan virtual machine yang akan kita gunakan adalah VirtualBox. Baik, langsung saja. Untuk langkah pertama, tentu saja kita harus mendownload dan menginstal VirtualBox-nya. Nah, untuk mendownload VirtualBox, kita tinggal buka browser. Di sini saya sudah buka browser, saya menggunakan Firefox. Untuk mempermudah, kita minta bantuan Google. Ya, di kolom search kita bisa ketik VirtualBox. Ya, sudah ada suggest. Nah, di sini kita pilih download. Ya, di sini sudah terbuka halaman VirtualBox di www.virtualbox.org. Versi terbaru saat ini 6.1.34. Nah, ini kita bisa lihat VirtualBox itu tersedia di beberapa versi. Ada untuk Windows, ada untuk OS X, ada untuk Linux juga, ada untuk Solaris. Nah, karena saya menggunakan Windows, tentu saja kita akan pilih yang Windows punya. Ya. Oke, ini kita download. Ya, kita bisa lihat di sini size-nya 103 MB. Nah, ya, saya download, tidak butuh waktu lama. Oke, hanya kurang lebih 1 menit VirtualBox-nya sudah selesai di-download. Nah, kalau sudah selesai di-download, tentunya kita harus install VirtualBox-nya. Oke, open. Ya. Pilih yes, ini user account control. Untuk menginstal VirtualBox caranya sangat gampang, kita tinggal open seperti tadi atau buka dari foldernya, double klik. Yes, ini tinggal next saja. Fixlan, register, ya, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Proceed with installation now. Yes. Install. Ya, kita tunggu berapa saat sampai VirtualBox-nya selesai terinstall. Ya, sedikit sekilas tentang VirtualBox. VirtualBox ini virtual mesin ya. Sebuah komputer dalam bentuk virtual. Walaupun dia virtual, tetapi cara kerjanya itu tetap menggunakan resource hardware aslinya. Jadi kapasitas harddisknya kalau kita setting 32 GB maka akan segitu juga yang akan terpakai. Begitu juga dengan RAM dan resource-resource yang lain. Semuanya terhubung dengan hardware asli pada laptop kita. Oke, VirtualBox sudah selesai. Kita bisa klik finish. Ya, VirtualBox sudah terbuka. Ini interface awal dari VirtualBox. Nah, langkah selanjutnya, kalau kita sudah melakukan instalasi untuk VirtualBox, kita harus membuat mesinnya terlebih dahulu. Ya, di sini bisa kita lihat ada beberapa menu, ada file, mesin,
ada help, ada tool, ada ini sama ya, preference, ada import export kalau kita sudah punya VirtualBox sebelumnya, atau kita pengen ekspor VirtualBox kita atau mesin yang sudah kita buat itu bisa. Nah, untuk karena ini saya baru pertama kali install VirtualBox-nya, berarti kita harus bikin mesin terlebih dahulu. Kita klik new. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada create virtual machine. Kita kasih nama untuk operating system yang akan kita bikin. Misalnya Windows 10. Ya, seperti ini. Kita bisa pilih versi Windows-nya, mau Windows berapa. Ada Windows 10, 64 bit. Ada Windows 11. Ya, ada Windows 20. Nah, ini Windows 20 saya belum tahu nih ya. Belum rilis sepertinya. Kita tunggu saja. Nah, di sini kita bisa lihat ada machine folder. Di sini nantinya file-file virtual machine yang kita buat akan disimpan. Nah, di sini ada operating system type, kita mau install apa. Ada Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac, dan lain-lain. Ya, tentunya karena di sini kita cobanya itu untuk instalasi Windows, maka kita akan pilih Windows ya. Versi Windows-nya 64 bit. Nah, setelah selesai, kita bisa klik next. Nah, ini memory size, allocation memory. Nah, allocation memory ini kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Ini bisa dilihat ya. Maksimum memorinya di sini ada 12 GB. Ini laptop saya ini memorinya 12 GB. Jadi maksimum yang saya bisa gunakan 12 GB. Cuman kita harus setting. Kita harus setting resource yang kita gunakan harus sesuai. Jangan sampai nanti ketika kita menjalankan virtual machine, memori kita penuh. Karena kalau penuh, laptop kita tidak bisa bekerja dengan baik nantinya. Akan lambat prosesnya dan segala macam. Nah, jadi kita harus atur. Saat ini sudah terpakai berapa? Kira-kira untuk Windows 10 itu kita bisa gunakan sekitar 4 mega, 4 GB, mohon maaf. 4 GB untuk bisa nyaman ya. Coba saya lihat dulu. Saat ini laptop saya sudah menggunakan berapa giga untuk penggunaan memory size-nya. Ya, untuk melihat resource yang sudah terpakai saat ini, kita bisa lihat dari Task Manager. Kalau pada Windows 11, untuk melihat Task Manager itu kita bisa gunakan shortcut key pada keyboard. Kita bisa tekan Shift plus X. Lalu kita bisa pilih Task Manager. Oke, kita tunggu berapa saat. Ya, di sini bisa terlihat ya, Sobat YouTube, ini sudah terlihat bahwa penggunaan RAM saya ini atau memori saya ini sudah 62%. 62% ini kira-kira sekitar 8 GB mungkin ya. Di bagian performance itu kita bisa lihat ya kurang lebih sekitar 7,5 GB. Masih ada sekitar ya hampir 5 GB kurang lebih lah ya. 5 GB kurang lebih masih ada free. Artinya saya bisa gunakan untuk allocation size-nya itu sekitar 4 GB. Saya akan gunakan sekitar 4 GB, 4096 ya. Cukuplah. Oke, setelah kita tentukan berapa memori yang akan digunakan oleh virtual machine, baru kita pilih next. Nah, next-nya itu kita alokasi berapa penggunaan harddisk yang akan digunakan. Nah, ini juga sesuai ya dengan hardware-nya. Harddisk kita itu free space-nya tinggal berapa gitu. Jadi kita harus cek juga. Jangan sampai alokasinya itu melebihi daripada batas kapasitas harddisk kita gitu. Baik, untuk melihat berapa sih yang sudah terpakai di harddisk saya saat ini di sistem C, itu kita bisa untuk lebih cepat pakai shortcut key pada keyboard aja, ditekan Windows I.
Lalu kita masuk ke disk PC. Ya, kita bisa lihat di sistem C itu saya sudah menggunakan sebesar hampir 200 GB. Free space saya cuma tinggal 40 GB di sistem C. Berarti saya nggak bisa pakai 50 GB sesuai dengan rekomendasi. Kalau mau pakai lebih, saya harus pindahkan dia ke drive sebelahnya, drive D ya. Mungkin untuk allocation saya akan gunakan sekitar 32 GB. Oke, kita coba ya dengan 32 GB apakah bisa. Oke, kita tentukan saya akan gunakan 32 GB untuk hard disk ya. Kita pilih create. Nah, ini tipe hard disknya ya. Ada VDI, VHD, ada VMDK. Kita gunakan VDI saja karena ini adalah VirtualBox. Oke, ini ada storage on physical hard disk. Nah, di sini itu ada ketentuan apakah kita menggunakan fixed size atau dynamic. Nah, kalau dynamic itu kapasitas yang akan kita gunakan itu sesuai dengan jumlah total penggunaannya pada hard disk virtual tadi. Kalau misalnya tadi saya setting 32 GB, lalu hanya terpakai 16, berarti saya masih free 16 GB lagi secara realnya. Nah, tapi kalau fixed size itu 32 GB akan terpakai total. Dan kapasitas di hard disk saya secara real tentunya akan berkurang banyak. Nah, akan lebih bijak kalau di sini kita milihnya itu dynamic ya, dynamic allocated. Oke, next. Oke, di sini saya akan geser ke 32 GB. Oke, sudah saya tentukan 32 GB, kita pilih create. Oke, setelah selesai create, di sini bisa kita lihat ya, virtual machine kita sudah jadi. Kita tinggal melakukan instalasi ya. Untuk melakukan instalasi OS tentunya kita butuh software master OS-nya ya. Nah, di sini kita harus menyediakan file ISO dari master OS tersebut. Nah, saya sudah sediakan untuk master OS Windows 10 64 bit. Ya. Untuk memulai tentunya kita harus load dulu nih. Nah, untuk ngeloadnya itu ada di bagian storage ya. Di bagian storage di sini ada SATA port 1, di sini kita akan memasukkan CD master OS-nya. Oke, tinggal kita klik, pilih choose a disk file, lalu arahkan di mana kita menyimpan file master OS-nya ya. Nah, ini ya, kita pilih file ISO-nya baru open. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ini sudah terload Windows 10 English X64 ISO. Size-nya juga kebaca ya, 4,24 GB, lumayan besar. Oke. Nah, kalau sudah kita load, kita bisa mulai dengan dengan klik start.
prosesnya memang agak lama ya, kita harus menunggu karena dia ngeload virtual machine, komputer dalam komputer ya. Nah, oke, proses instalasi Windows sudah langsung jalan ya teman-teman ya, langsung jalan. Kenapa langsung jalan? Karena hard disk yang kita buat tadi itu masih kosong. Jadi secara otomatis booting itu akan memilih di mana drive yang ada bootnya. Karena tadi file ISO itu ada sebagai main boot yang utama. Karena yang hard disknya kosong, makanya dia langsung ngeloading boot dari file ISO tersebut. Oke. Di sini sudah muncul window awal untuk instalasi Windows. Di sini kita bisa lihat ada language to install. Tentu aja di sini English ya, karena tadi filenya English. Ada yang multi language, kita bisa milih beberapa language yang mau kita install. Lalu di situ ada time and currency format ya. Di sini kita gunakan English United States. Oke. Dengan keyboard input methodnya tentu aja US. Nah, walaupun kita nginstal language-nya itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain sesuai dengan nationality, tetapi tetap keyboardnya itu normalnya itu akan memilih US. Kalau nanti bisa ditambahkan di belakangan kalau kita harus menambahkan keyboard yang lain, input method yang lain gitu. Oke. Kalau sudah pilih language itu misalnya English, time currency dan formatnya itu English, keyboard or input methodnya US ya, kita bisa pilih next. Oke. Nah, setelah klik text di sini hanya ada satu pilihan, install now ya. Kita klik install now. Setup is starting. Nah, menginstal Windows ini membutuhkan waktu yang lumayan ya. Kalau bisa dibilang sih terkadang kalau tanpa troubleshooting itu mudah, cepat, mungkin kurang lebih hampir 30 menit sampai 1 jam untuk OS-nya sendiri tergantung dari spek PC-nya. Jadi kalau spek PC-nya bagus, tentu proses juga akan cepat, apalagi kalau dia sudah menggunakan SSD. Tapi kalau spek PC-nya rendah, tidak sesuai dengan rekomendasi, tentu akan butuh waktu yang lebih lama. Apalagi kalau masih menggunakan hard disk. Oke, di sini kita masuk ke window berikutnya yaitu activate window. Ya, ini normalnya kita harus memasukkan license key original dari yang sudah kita beli dari official store-nya mereka atau reseller-nya Microsoft atau dari online store juga ada ya. Karena ini hanya sekedar untuk tutorial dan saya tidak harus menginputkan serial number. Jadi kita juga bisa menginstal Windows ini tanpa harus menginputkan serial number. Di sini kita bisa lihat ya, ada pilihan I don't have a product key. Nah, ini kita harus klik. Kalau kita punya serial number bisa dimasukkan, tapi kalau kita tidak punya, kita bisa pilih I don't have a product key. Nah, kalau nantinya kita pengen aktivasi, itu bisa dimasukkan apabila sudah selesai instalasi Windows-nya. Oke. Step berikutnya kita masuk lagi ke ya ini, diklik I don't have a product key. Oke, nextnya adalah select operating system you want to install. Kita diminta untuk memilih versi Windows 10 yang akan kita install. Ya, Windows itu punya banyak versi ya. Ada Home, ada Education, ada Pro. Sebenarnya ada lagi satu lagi, tapi jarang sekali digunakan untuk penggunaan sehari-hari.
jarang sekali itu ada Windows Enterprise namanya. Windows Enterprise. Enterprise ini lebih ke penggunaan yang lebih profesional. Ya, kalau Windows ada satu versi lagi ya, versi Windows Enterprise. Enterprise ini untuk penggunaan yang lebih profesional. Saya kurang jelas perbedaannya apa antara Pro dan profesional dengan Enterprise. Eh, karena saya juga sendiri tidak pernah menggunakan yang versi Enterprise. Yang saya gunakan adalah versi Pro. Karena menurut saya versi Pro udah lebih daripada cukup untuk membantu mendukung aktivitas saya sehari-hari dalam bekerja. Kalau home jauh ya, kalau home itu jauh untuk kebutuhan, untuk menunjang operasional pekerjaan sehari-hari, versi home itu tidak bisa, bukan tidak bisa sama sekali, tapi kurang ya. Ada banyak yang kurang di versi home ini yang fitur-fiturnya dibandingkan dengan Pro. Gitu. Oke, di sini saya akan pilih Windows 10 versi profesional 64 bit. Oke. Setelah kita pilih, kita klik next. Ini oke, kita masuk ke window berikutnya adalah applicable notice. Nggak usah dibaca lah ya. Saya juga nggak pernah baca sih ini sebenarnya. Tinggal klik accept aja, centang, lalu kita next. Kalau mau baca silahkan. Ya, tergantung orang sih. Oke, kita klik next. Oke, lalu kita akan masuk ke type of installation. Type of installation ini ada dua pilihan, ada upgrade, ada custom. Dua-duanya ini kegunaannya tertentu pada saat tertentu. Oke. Kalau upgrade ini tentu aja kita proses upgrade ya, misalnya dari Windows 7 atau Windows 8 ke Windows 10 supaya data-data kita yang ada di dalam operating system sebelumnya tidak hilang ya. Kita bisa menggunakan fitur upgrade gitu. Tapi kalau kita ingin melakukan clean install istilahnya, install baru dari awal gitu. Nah, kita harus pilih custom install Windows only advanced ya. Nah, karena ini masih baru, tentu aja kita pilihnya custom ya. Setelah diklik custom, di sini kita diminta untuk membuat partisi hard disk atau memformat hard disk ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada drive 0 unallocated space dengan total size 32 GB. Nah, 32 GB tadi ini yang kita buat di awal di virtual machine tadi. Nah, kalau di komputer kita ada beberapa hard disk, ada 1 atau 2 atau 3, di sini akan ada kelihatan 3 di sini. Ada drive 0, ada drive 1, ada drive 2. Nah, normalnya operating system itu diinstal di drive 0. Drive 0 itu adalah uh, spesial tempat di mana sistem diletakkan gitu. Normalnya begitu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang pengen install di drive yang lain gitu. Oke. Untuk membuat partisi baru kita tinggal klik ininya ya, drive ya, kita pilih. Lalu kita klik new. Setelah itu kita bisa tentukan size-nya berapa yang mau kita bikin ya. Kalau misalnya kita punya hard disk
1 tera. Kita bisa bagi dua, 512 GB, 512 GB. Yang satunya untuk file system, yang satu lagi untuk data. Itu bisa. Nah, karena ini cuma 32 GB, kita nggak perlu bikin dua partisi, cukup satu partisi saja. Oke. Tidak usah merubah size, tinggal klik apply. Nah, to ensure, hanya sekedar memastikan bahwa kita yakin bahwa di sini akan kita install Windows. Oke. Nah, ini partisinya sudah terbuat ya. Yang tadinya itu drive node unallocated, berarti belum ada partisi di dalamnya. Saat ini sudah ada partisi di dalamnya. Ada drive node partition 1, ini system reserve. Ini tidak bisa diganggu gugat, udah otomatis by system. Yang ini yang akan menjadi tempat kita di mana akan menginstal Windows kita ya, drive node partition 2. Nah, ini statusnya masih belum terformat ya. Ini sama sekali belum terformat. Nah, untuk memformat harddisknya kita tinggal klik format, pilih dulu ya partisi drive 0 partition 2-nya kita pilih dulu, baru kita klik format. Sama, ini end to ensure aja. Kita pilih oke. Oke, rasanya sudah selesai ya. Tidak ada perbedaan total size dengan free space. Normalnya kalau kita install ini di harddisk fisiknya langsung ya, bukan di virtual machine, ini akan kelihatan perbedaan antara total size dengan free space. Biasanya free space ini akan berkurang 0,1 lah, kita 100 megaan lah. Karena pada saat kita memformat sebuah harddisk itu, harddisk itu akan diisi data-data file system. Gitu. Jadi ada size yang terpakai di situ, tapi di sini tidak kelihatan ya. Oke, kita masuk step selanjutnya, yaitu tinggal kita setelah di format kita pilih harddisk drive 0 partition 2-nya, partition 2, kita klik ya, baru kita klik next. Nah, ketika kita klik next, proses instalasi akan otomatis berjalan. Kita hanya perlu menunggu sampai selesai. Seandainya tidak ada troubleshooting, tentunya proses ini akan lancar sampai selesai. Begitu. Oke teman-teman, sambil menunggu proses ini selesai di 100%, ini kita cut dulu sampai di sini. Saya akan sambung lagi nanti ketika hampir 100%. Ya. Tapi rasanya kita nggak nunggu lama ini ya. Kita tunggu saja sebentar. Cukup cepat ya. Karena harddisk yang saya gunakan sebagai source untuk virtual disk tadi itu menggunakan SSD, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Oke, sudah 43, 44. Ya, cukup cepat. Sudah 50%, nggak terasa. 60%. Sudah 75%, 25% lagi.
80%. Ya, sambil menunggu, setelah nanti akan selesai instalasi Windows, kita bisa lihat berapa sih sebenarnya yang akan terpakai oleh Windows 10 untuk operating system only ya. Oke, 95. Oke, selesai 100%, tinggal installing feature, installing update. Oke, finishing up. Restart. Ya. Dia akan restart otomatis ya. Atau kita bisa klik restart now. Tunggu. Ya. Karena tadi di drive C-nya sudah kita install Windows-nya, ya walaupun belum selesai, tetapi booting pertama itu akan membaca langsung ke hard disk. Nah, jadi tidak lagi ke CD-nya atau ke file ISO tadi yang kita buat sebagai master. Dia otomatis. Artinya pada saat proses instalasi, kalau kita menggunakan CD secara fisik, itu kita tidak perlu mengeluarkan CD-nya lagi gitu. Biarin aja di dalam drive-nya sampai dengan selesai. Atau kita kalau misalnya menggunakan flash disk, itu ya nggak perlu dicabut juga flash disk-nya gitu. Saya akan coba full screen. Oke, full screen mode. Full screen mode. Switch. Oke, ternyata bisa full screen. Virtual machine. Komputer dalam komputer. Trik ini banyak digunakan oleh orang-orang yang biasa selalu bereksperimen. Nginstal-nginstal software daripada nginstal di OS ori-nya. Nanti kenapa-kenapa ya dengan virtual machine ya kalau rusak ya rusak, kita tinggal install ulang. Dan bahkan bisa di backup kalau rusak, tinggal di copy balik yang backupannya. Jadi sangat berguna sekali ya virtual machine ini. Hanya saja untuk menjalankan virtual machine ini memang kita butuh resource yang cukup. Oke, ini sudah selesai loading-loading. Di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi simple. Ya, yang pertama itu ya basic itu ya lihat ya. Let's start with region gitu. Nah, tadi ini sebenarnya sudah ada di
di depan juga ya, otomatis pada saat kita milih language-nya itu Indonesia, dia akan ke Indonesia ini. Biasanya seperti itu. Nah, tapi karena ini tadi di US, ya makanya dia akan pilih langsung ke regionnya US. Untuk region ini sendiri sebenarnya itu mau US, mau kita pilih Indonesia misalnya gitu ya, sesuai dengan nationality-nya. Itu no problem ya. Atau sesuai dengan location di mana kita saat ini misalnya, itu tuh no problem. Nah, tapi kalau normalnya ya, ini nggak dipilih-pilih, kita langsung next aja lah, tinggal yes aja, nggak usah dipilih itu mau Indonesia mau apa ya, nggak ada ngaruhnya juga sih sebenarnya gitu loh. Ya anggapannya kita walaupun di Indonesia, kita ada di US lah sekarang gitu. Oke, kita yes aja. Kita diminta nunggu lagi bentar. Harusnya nggak lama ya. Nah, ini keyboard layout. Nah, tadi juga di depan sudah ditanyain ya, keyboard layoutnya itu atau input method tadi di awalnya pada saat kita install. Ini juga nggak usah dipilih-pilih lagi, tinggal di yes kan saja. Oke. Mohon maaf tadi kepencet 2 kali, saya back dulu. Nah, di sini setelah kita yes tadi, seharusnya ini yang muncul. Want to add a second keyboard layout. Nah, seandainya kalau kita mau menambahkan layout yang lain, nah di sini bisa ya, kita mau pilih tambahkan keyboard yang mana, mau Indonesia kah, atau mau ya mungkin kalau orang bisa bahasa Arab ya akan tambahkan keyboard Arab, kalau yang bisa bahasa Jepang tambahin keyboard Jepang gitu ya. Ya bebas sih. Tapi normalnya nggak usah ditambah-tambah, kita skip aja. Oke, nunggu lagi bentar. Now we have some important setup to do. Nah, dia kerja sendiri tuh. Kita disuruh nunggu doang di sini. Ya nggak apa-apa lah ya, nunggu bentar biasa. Cuman kalau pakai PC jadul, lama ini. Sit back and relax while we work our magic. Thanks for your patience. Ya, terima kasih udah menunggu. Terima kasih atas kesabarannya ya. Microsoft memang sopan ya. Walaupun kadang-kadang sebenarnya nyebelin juga sih. Tuh, kan? We are still working. Yang paling nyebelin dari Windows ini kalau buat saya itu cuma satu. Saat kita lagi butuh cepat, lagi butuh urgent, lagi butuh kerja yang super fast gitu. Ya, tiba-tiba restart, update. Itu kita bisa menunggu, kalau update-nya cuma dikit ya, 5 menit, 10 menit lah. Tapi kalau update-nya itu major update, itu kita bisa nunggu berjam. Ya, di situ aja sih terkadang ini.
Ya walaupun sebenarnya Microsoft ngasih warning ya, ngasih tahu ini pengen diupdate atau tidak, pengen di-postpone atau pengen di-reschedule untuk prosesnya. Cuman ya nggak semua user itu baca kadang-kadang. Begitu muncul notifikasi, klik OK atau cancel, udah begitu doang. Sistem milih otomatis jadinya. Akhirnya saat-saat genting kita butuh kerja cepat, ya update gitu. Ya situ sih kadang-kadang ya. Ini kita masih menunggu. We still waiting. Oke, ini masuk ke step berikutnya untuk pembuatan akun Windows-nya. Ya, di sini ada dua pilihan. Dua pilihan ini terkadang pilihan yang pertama itu tidak ada. Itu tergantung dari apa ya saya bilang. Saya juga nggak jelas sih. Eh, apa yang dibaca kondisinya pada tampilan yang ini. Terkadang kita tidak bisa menggunakan setup for personal use. Kita harus login dengan akun Microsoft. Kita harus bikin akun di situ. Nah, tapi di sini enggak, kita bisa milih kita mau bikin akun atau kita setup secara personal gitu. Ya syukurlah kalau misalnya harus bikin akun dulu ya bakalan lama lagi kan. Nah, oke, di sini how you like to set up. Nah, kita di sini bisa pilih setup for personal use. Nah, tetapi kalau misalnya pilihan yang pertama ini tidak ada, itu kita bisa bikin trik sedikit ya. Caranya kita, kalau komputer kita terhubung ke jaringan, ya kita putuskan dulu jaringannya gitu. Putuskan jaringannya, komputernya kita matiin, kita restart ulang. Nah, baru nanti setup for personal use-nya baru muncul. Nah, oke, kita klik setup for personal use. Baru kita pilih next. Kita tunggu sebentar lagi. Dia proses. Nah, ini. Oh no. Oh, alhamdulillah. Ya. Oke. Di sini kita ternyata tetap diminta ya. Ada juga nih. Kita mau create account atau saat ini with security key. Ini accountnya tentunya account online yang udah kita punya di Microsoft atau kita harus bikin baru account di Microsoft. Tetapi di sini ada pilihan. Nah, ini juga kadang-kadang nggak muncul. Nah, caranya sama, matiin jaringannya, restart ulang komputernya gitu. Sama. Nah, karena di sini ada pilihannya, berarti kita pilih offline account. Oke. Just a moment, ya masih sebentar lagi, ya seperti biasa. Oke. Sign in to enjoy the full range of Microsoft application and service. Nah, dia nawarin nih. Nawarin kalau kita login itu kita dapat service ini loh, service ini loh, service ini loh. Ya, biasalah iklan Microsoft gitu loh. Ya. Jadi kita pilih apa nih? Kita pilih Stage atau Limited Experience. Nah, kalau saya pribadi saya milihnya itu ya Limited Experience aja. Saya nggak butuh aplikasi-aplikasi yang ditawarin sama Microsoft yang ada di sini. Cukup yang ada saja udah cukup membantu. Nanti kita bisa tambah dengan aplikasi yang lain ya gitu ya. Oke. Kalau kasus saya saat ini kita akan pilih limited experience. Oke, who's going to use this PC? Nah,
siapa yang bakalan pakai ini komputer. Nah, normalnya nama kita ya tentunya. Atau ya nama sembarangan juga boleh sih. Tinggal diketik aja, misalnya nama saya. Oke. Pakai nama samaran juga boleh. Atau jabatan kita di kantor, USH, ADH, BN, ya, itu boleh. Oke. Setelah kita ketik siapa yang bakalan pakai, baru kita akan pilih next lagi. Nah, di sini kita diminta untuk membuat password, dan password itu ya diharapkan memorable, mudah diingat. Create a super memorable password. Jadi, buatlah password itu yang mudah diingat, tapi sulit, gitu. Ya. Jadi, kita bisa punya opsi, kita bikin password kah, atau tanpa password. Kalau pakai password, ya tinggal kita ketikkan passwordnya. Kalau kita mau install, nggak harus butuh password. Karena komputer ini kita tahu hanya kita aja yang pakai, gitu. Atau untuk personal use only, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dengan isinya nanti, ya nggak usah bikin password sih, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya memang kalau sebuah komputer itu ya harus dipassword lah. Karena kita nggak tahu nanti siapa yang bakalan pakai, apa yang lagi terbuka gitu ya. Kita lagi tinggalin di meja di rumah, nggak sadar digangguin sama anak, ya nggak enak juga gitu ya. Kalau nggak dipassword ya tinggal klik aja langsung masuk ya. Nah, tapi di sini sekedar untuk tutorial, kita nggak perlu harus bikin password. Saya langsung blankkan saja. Saya pilih next. Just a moment lagi. Ya, itulah ya. Kita memang harus bersabar di sini sampai dengan selesai. Oke, choose privacy setting for your device. Oke. Nah, Microsoft menanyakan hak akses untuk beberapa hal. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Yang ditanya tentang lokasi, diagnostik data, tailor experience, ya. Terus ada apa ini? Oh, bukan 7, ternyata 6, mohon maaf ya. Ini ternyata bukan. Yang pertama location ya. Jadi si Microsoft pengen tahu nih kita lagi di mana gitu. Berdasarkan nanti jadi dia bisa menentukan tentang banyak hal kayak application yang disuggest sama mereka. Entah itu untuk news, untuk Twitter, untuk ya macam-macam lah. Jadi dia nanyain location. Terus ada diagnostik data. Nah, ini semua kegiatan-kegiatan kita direkam sama dia, ya nanti akan dikirim. Tapi lebih kepada tentang apa ya, kalau saya bilang terjadinya error kah, seperti itu sih. Tapi tetap aja rekam jejak ya, kita nggak tahu apa ya informasi yang akan dikirim ke sana. Jadi kita harus benar-benar memilih ini ya, kita mau yes atau no gitu. Lalu ada tailor experience ya, bacanya gitu aja lah ya, tailor experience. Let Microsoft use your diagnostic data, excluding information about website you browse. Nah, nih tuh. Jadi kita buka apa nih bakalan ketahuan nih sama Microsoft ntar. Nah, ya fungsinya mereka itu sih ya buat nawarin gitu, ngasih tips apa, iklan gitu ya, supaya diklik gitu ya. Ya itulah kira-kira. Lalu find my device. Ya, ini ada fungsi kayak handphone gitu. Jadi kalau kita lupa letak laptop kita, kita bisa ngecek dia di mana nantinya. Gitu. Ini find my device. Ya artinya juga Microsoft tahu lu lagi di mana, kita lagi di mana gitu. Lalu ada inking and typing itu. Send optional inking and typing diagnostic data to Microsoft to improve the language recognition. Nah, ini tentang masalah kita ngetik gitu. Direkam sama mereka, habit kita ngetik ya gitu ya.
Jadi dia bisa memberikan suggest kalau kita ngeklik bahasa Inggrisnya itu mungkin kurang tepat, mereka nanti bisa suggest begitu. Artinya apa yang kita ketik di PC kita ini ya juga datanya akan dikirim ke Microsoft. Lalu ada yang terakhir ada advertising ID, ya ini iklan. Advertising udah pasti iklan gitu ya. Application can use advertising ID to provide more personalized, ya, itu ya. Jadi mereka itu akan mengirimkan iklan-iklan sesuai dengan kebutuhan, katanya begitulah kira-kira bahasanya. Nah, mungkin ada sebagian orang yang nggak penting dengan ini, tapi jujur saja untuk terkait dengan security, keamanan, ya privasinya kita, ini nggak berguna gitu loh. Ngapain Microsoft harus tahu kita lagi di mana, kita lagi ketik apa, kita lagi browsing apa gitu ya, buat apa gitu. Nggak ada kerjaan mereka. Ya sebenarnya dari situlah nanti mereka itu mendapatkan money atau penny. Ya. Nah, kalau saya pribadi di sini pada saat untuk privacy setting itu kita no kan semua. Jadi Microsoft nggak perlu tahu saya lagi ada di mana, saya lagi ngetik apa, saya lagi browsing apa. Device saya juga ya saya tahu lah saya naruhnya di mana gitu. Ya walaupun ini kalau misalnya laptop kita kembalikan ini sangat berfungsi sih. Ya tapi ya semoga aja tidak gitu. Istiqomah. Ya ini juga investasi kayak dia ya. Jadi yang tepat menurut saya ya itu menurut saya gitu ya. Ini kita no semua. Location no, diagnostic no, tailor no, find my device no, inking and typing no, advertising ID no. Nggak perlu satupun harus dihiaskan di sini. Itu menurut saya. Ya kalau misalnya teman-teman yang lain berpendapat beda ya boleh saja gitu loh. No problem ya. Ada orang yang nggak terlalu penting dengan masalah privacy ya. Tapi kalau bagi kita, bagi saya itu privacy itu penting. Oke, setelah pilih choose privacy setting kita tinggal accept ya. Setelah accept kita menunggu lagi. Lalu ada pilihan let's custom your experience, tentang entertainment, tentang game, school, creativity, business, family. Ya, banyak emang yang tanya sama Microsoft nih. Pilihan yang ini itu juga pada saat kita melakukan instalasi juga nggak selalu muncul. Ada kondisi tertentu kenapa dia muncul dan ada kondisi tertentu juga ini tidak akan muncul. Ya, tapi saya tidak bisa menjelaskan pada kondisi apa. Saya sendiri juga nggak tahu gitu. Dan ini pertama kali juga nih muncul di saya. Selama ini saya install PC, install OS, ini nggak pernah muncul. Jadi munculnya itu juga opsional. Nah, lalu bagaimana sikap kita dengan pilihan ini ya tergantung ya. Ya seperti sama kayak privacy setting tadi. Kita bisa centang, kita boleh enggak gitu. Atau kita skip semua aja gitu. Tapi kalau saya pribadi ya saya skip aja. Gitu. Oke, next service yang ditawarkan Microsoft adalah Cortana. Nah, Cortana ini apa ya? Mirip-mirip Google Voice lah gitu. Jadi kita bisa ngasih perintah pakai voice command. Ya misalnya, Hai Cortana, open YouTube. Nah, misalnya kurang lebih seperti itu. Atau nyuruh dia, ya mirip Google Voice, mirip sama Samsung Voice, mirip sama Siri, ya itulah. Microsoft punya Cortana. Kalau Apple punya Siri, Microsoft punya Cortana. Ya kita bisa memberikan perintah menggunakan voice gitu. Ya.
Selain daripada untuk voice input, memberikan perintah, buka aplikasi segala macam, dia juga bisa, ya kita bisa ya. To let Cortana provide personal experience and relevant suggestion. Ya, juga dia memberikan suggest tertentu nanti pada saat kita ngeset apa, dia bisa memberikan suggest gitu. Fungsinya lumayan lah kalau saya bilang ya. Lumayan, walaupun gak guna juga sih ya. Kalau selama ini, kalau kita not now aja. Kalau kita butuh, kita bisa aktifasi nanti setelah Windows-nya selesai diinstal. Oke, selesai. Hai katanya. Ini kita masuk nih, we are getting everything ready for you. This might take several minutes to turn off your PC. Nah, masih nunggu lagi. Ya. Emang luar biasa. Kita memang harus patient, bersabar. Ya untungnya orang-orang IT itu pada sabar-sabar ya. Install satu PC itu kalau dengan full aplikasi itu ya bisa makan waktu 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Selesai Windows, install aplikasi, aktivasi OS-nya, ini segala macam. Sampai bisa jadi ready ya, dengan segala macam konfigurasi yang dibutuhkan. Beda user, beda konfigurasi, beda user, beda kebutuhan. Ya. Itulah. Rata-rata kita butuh waktu 3 jam untuk melakukan instalasi secara full dari operating system sampai dengan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Leave everything to us. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Almost there katanya. Wah, ini agak penyejuk hati lah. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Ya. Ini kita bisa lihat proses instalasi Windows-nya sudah selesai. Ya. Tampilan awal Windows 10 tuh ya. Wah, beginilah. Belum ada apa-apa, cuma operating system only. Ya. Kita bisa lihat di sini untuk Windows 10 Pro 64 bit dia menghabiskan hampir 15 GB, 13,4 GB. Ini operating system only. Ya. Nah, ini CD yang tadi ISO-nya yang kita input tadi. Nah, di sini dia. Oke. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tidak ada niat sama sekali untuk menyinggung siapapun. Di sini hanya sekedar tutorial saja bagaimana instalasi Windows 10, tepatnya di virtual machine. Ya, seperti yang dilihat, proses instalasi tadi step by step sudah selesai dan Windows-nya juga sudah jalan ya. Nah, Windows-nya sudah jalan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Windows 10 ya, versinya 21H1. Nah, itu 21H1 dengan OS build-nya 19.043. Baiklah, terima kasih
Mohon di-support channel saya, channel My IoT, yang selalu bahas teknologi macam-macam. Everything about internet and computer thing. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.